Tuan Mahendra yang lebih tenang daripada wanita di ruangan itu, menginterogasi Vano dengan wajah serius. Mengapa kamu memutuskan pertunangan? Pasti ada alasan kan? Jangan bilang itu karena wanita ini. Jari Tuan Mahendra naik dan menunjuk langsung ke Kinan. Segera, Kinan menjadi pusat perhatian. Elena juga menunjuk Kinan dengan marah. Apa kamu ingin putus denganku karena dia? Vano, kamu pasti bercanda. Kamu bilang kamu membatalkan pertunangan kita karena dia. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu padaku karena wanita seperti dia. Tanda seru petik 2. Kilatan tajam tiba-tiba memasuki mata Vano. Seorang wanita seperti dia? Nah, katakan padaku wanita macam apa dia menurutmu? Elena tercengang. Dia tidak berharap Vano akan berbalik padanya untuk Kinan. Kemarahan dan penghinaan di hatinya meledak ke tempat terbuka. Elena berteriak dengan marah, dia adalah wanita yang dibenci semua orang. Tidak ada yang baik tentang dia, apalagi yang cukup baik untukmu. Aku satu-satunya yang cukup baik untukmu. Jika bukan karena penampilannya bertahun-tahun yang lalu, kita akan menikah. Dialah yang memisahkan kita. Kinan tidak memisahkan kita. Vano menatapnya dengan sepasang mata tanpa emosi. Karena aku tidak pernah berniat menikahimu sejak awal. Kamu, Elena merasakan tubuhnya bergetar, darah di tubuhnya seolah membeku. Vano mengulangi, bahkan tanpa Kinan, aku tidak akan menyetujui pernikahan kita bertahun-tahun yang lalu. Menyetujui untuk menikahimu sekarang adalah kesalahan terbesar yang pernah kulakukan dalam hidupku. Elena merasa ingin pingsan. Apa yang Vano katakan? Vano tidak hanya mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahinya sejak awal, tetapi juga setuju untuk menikahinya sekarang adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya. Bagaimana Vano bisa memperlakukannya seperti ini? Dia benar-benar menginjak-injak harga dirinya. Elena mengira berita tentang pertunangan yang rusak adalah pukulan terbesar yang akan dia terima hari itu. Tetapi ini bahkan lebih buruk. Bagaimana Vano bisa memperlakukannya seperti ini? Vano, beraninya kamu mengatakan hal seperti itu tentang putriku. Nyonya Mahendra akhirnya kehilangan akal dan dia berteriak sekuat tenaga. Beraninya kamu mempermalukan putriku ketika dia tidak lain adalah wanita muda yang paling sempurna. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, aku akan secara pribadi memberimu pelajaran. Jadi, beginikah cara keluarga Dirgantara yang bergengsi mengajari putra mereka? Tuan Mahendra melotot marah pada Tuan Tua Dirgantara yang duduk di seberangnya. Pak Tua Dirgantara membanting telapak tangannya dengan keras di atas meja dan memelototi Vano. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan hari ini? Elena adalah tunanganmu dan dia sama sekali tidak melakukan kesalahan. Bagaimana kamu bisa memperlakukannya seperti itu hari ini? Jangan bilang kamu seperti ini karena Kinan. Tidak masalah karena ini satu-satunya cara untuk memperbaiki keadaan, jawab Vano tanpa basa-basi. Bagaimana apanya? Pak Tua Dirgantara mengerutkan kening. Vano menjelaskan dengan tenang, penjelasannya sederhana. Itu karena rumor keliru yang dibuat oleh mereka bahwa Kinan akan memilih perceraian, berpikir bahwa aku telah mengkhianatinya dengan Elena. Pak Tua Dirgantara kaget, apa benar seperti itu? Tuan dan Nyonya Mahendra tidak menunjukkan perubahan yang terlihat dalam tanggapan mereka, seolah-olah ini adalah berita lama bagi mereka. Wajah Nyonya Tua Dirgantara tertarik, tetapi dia menegakkan punggungnya dan menyapa putranya. Apa inilah alasan mengapa kamu memutuskan pertunangan, Ma? Apakah menurutmu alasan ini tidak cukup? Vano menanggapi pertanyaannya dengan pertanyaannya sendiri. Nyonya Tua Dirgantara berkobar dan menjawab, tentu saja. Bagaimana kamu bisa membatalkan pertunangan karena detail yang tidak penting seperti ini? Itu benar, kita memang melakukan beberapa hal yang tidak sedap dipandang untuk memaksa Kinan pergi. Tapi itu praktis tidak berbahaya. Selanjutnya, itu fakta bahwa dia tidak cukup baik untukmu.
Pada akhirnya, aku hanya menjagamu, nak. Aku tidak bisa membiarkanmu berakhir dengan istri yang tidak berguna seperti wanita ini. Karena itu, semua yang terjadi saat itu adalah ide Mama. Jika kamu ingin menemukan seseorang untuk disalahkan, marahlah kepada Mama. Itu tidak ada hubungannya dengan Elena. Jika dia tidak ada hubungannya dengan Elena, mengapa dia bermain-main untuk menipu Kinan bersamamu? Suara Vano dipenuhi dengan luka dan kekecewaan. Ma, kamu tidak punya hak untuk merencanakan dan menghancurkan pernikahanku, apalagi Elena ini adalah pernikahanku yang sedang kita bicarakan. Apakah itu sangat tidak penting bagimu sehingga kamu bersedia berkomplot melawan putramu sendiri? Takut oleh kata-kata Vano, Nyonya Tua Dirgantara memilih untuk mengubah kebijaksanaan. Dengan kata lain, kamu memperlakukan kami dan Elena yang mencintaimu sampai mati seperti ini karena Kinan? Dia bertanya dengan sedih. Vano, aku minta maaf atas apa yang aku lakukan. Aku seharusnya tidak melakukan hal-hal itu, tetapi aku hanya melakukannya karena aku mencintaimu. Elena meratap mengikuti isyarat dari Nyonya Tua Dirgantara. Air matanya jatuh seperti dari keran yang terbuka. Aku sudah mencintaimu selama bertahun-tahun, namun kamu tega memperlakukanku seperti ini karena Kinan? Elena pikir ini akan menarik rasa simpati Vano. Namun, keganasan dalam tatapannya hanya menjadi lebih jelas. Dalam pikiranmu, Kinan sama sekali tidak penting sehingga kamu bebas melakukan apapun yang kamu suka padanya, bukan begitu? Bahkan Pak Tua Dirgantara berpikir seperti itu. Dia tidak memanifestasikannya sejelas istrinya, tetapi dia juga tidak menganggap Kinan sebagai seseorang yang penting. Di mata mereka, Kinan adalah orang yang tidak terlihat, karakter yang cukup kecil untuk diabaikan. Oleh karena itu, mereka benar-benar tidak berpikir apa yang dilakukan Nyonya Tua Dirgantara dan Elena pada Kinan adalah sesuatu yang serius. Seperti yang dikatakan Nyonya Tua Dirgantara, tidak enak dilihat tetapi tidak berlebihan. Tidak peduli seberapa tidak penting kamu semua mungkin menganggapnya, tetapi dia adalah istriku, yang telah menikah secara sah dan juga mama dari putraku. Pernyataan Vano mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Kinan tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk menatapnya. Tak satu pun dari mereka tahu dia sangat menghargai Kinan. Elena bisa merasakan kakinya menyerah. Dia entah bagaimana masih bisa menerima kenyataan bahwa Vano tidak membalas cintanya, tetapi menyaksikan perhatian Vano untuk Kinan mendorongnya ke tepi. Dia lebih suka Vano mengabaikannya daripada membuatnya mencintai wanita lain. Bukankah dia tidak mencintai siapapun dan tidak peduli pada siapapun? Pikiran ini membuat Elena terperosok ke jurang keputusasaan yang dalam. Dia merasa dunianya meledak di sekelilingnya. Tidak, Elena menggelengkan kepalanya dengan bingung. Tidak yakin apakah dia meyakinkan dirinya sendiri atau Vano. Vano, katakan padaku ini tidak benar. Ini tidak mungkin benar. Tidak mungkin kamu masih peduli padanya karena jika kamu melakukannya, tidak akan ada perceraian sejak awal. Apakah aku benar? Jadi, kamu pasti membohongi kita? Tiba-tiba, wajah Vano menunjukkan bahwa dia mengalami banyak perasaan rumit. Ketika mereka menikah, meskipun dia tidak mencintai Kinan, itu tidak berarti dia tidak menghormati dan peduli padanya. Bagaimanapun, Kinan adalah istrinya. Dia pantas mendapatkan semua rasa hormat yang diperoleh dari gelar itu. Tentu saja, itu adalah rasa hormat tetapi bukan cinta. Tapi sekarang, dia bertanya pada dirinya sendiri dengan jujur dan dia harus mengakui bahwa ada kemungkinan dia tidak bisa mengatakan hal yang sama lagi. Namun, Vano tidak peduli untuk menjelaskan pikiran batinnya kepada mereka semua. Sebagai gantinya, Vano berkata, bagaimanapun, hanya itu yang ingin aku katakan. Tidak peduli bagaimana pendapat kalian tentang pengaturan ini, aku harus memperbaikinya dengan Kinan.
Aku akan secara resmi mengumumkan kepada publik bahwa pemutusan hubungan adalah saling menguntungkan. Keputusan antara kedua keluarga. Selanjutnya, mulai sekarang, tolong perlakukan Kinan dengan rasa hormat yang layak dia dapatkan, karena bahkan setelah perceraian, dia masih tetap menjadi mama dari putraku. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.